Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Prestisi Raningsi, perwakilan dari kelompok 5. Dan di sini anggota saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang definisi abortus. Abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau umur kehamilan kurang dari 22 minggu atau buah kehamilan belum mampu untuk hidup di luar kandungan. Abortus spontan adalah abortus yang terjadi dengan tidak didahului faktor mekanis ataupun medisinalis, mata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Selanjutnya, faktor abortus keguguran merupakan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan yang menurut para ahli dan usia sebelum 16 minggu dan 28 minggu dan memiliki berat badan 100 sampai 100 gram, tetapi jika terdapat fetus hidup di bawah 400 gram, itu dianggap keajaiban karena semakin tinggi berat badan anak waktu lahir, makin besar kemungkinan untuk dapat hidup terus. Selanjutnya ada etiologinya, kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, kelainan pada plasenta, faktor maternal, kelainan fraktur genitalia, trauma, faktor hormonal, sebab-sebab psikomatik. Selanjutnya ada kualifikasi abortus. Abortus spontan. Aspek klinis abortus spontan dibagi menjadi 5, yaitu ada abortus imminens, abortus tidak terhindarkan, abortus tidak lengkap, abortus misset abortus, dan abortus habitualis. Selanjutnya ada abortus provocatus, yaitu abortus yang sengaja. Abortus medisinalis dan abortus kriminalis. Selanjutnya ada tanda dan gejala abortus. Tanda bahaya pada masa kehamilan, khususnya kehamilan muda yang meliputi pendarahan yang timbul hanya berupa bercak atau pendarahan yang banyak dan disertai dengan rasa sakit di bagian perut. Pendarahan atau bercak darah muncul dari ringan sampai berat. Perut dan punggung bawah terasa sakit atau kram yang parah. Vagina mengeluarkan cairan non-keputihan atau jaringan demam. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan penunjang abortus. Yang pertama ada tes kehamilan, pemeriksaan HCG positif bila janin masih hidup bahkan 2-3 minggu setelah abortus. Yang kedua pemeriksaan Doppler atau USG untuk menentukan apakah janin masih hidup. Yang ketiga hysterosalpingografi untuk mengetahui ada tidaknya mioma uterus mukosa dan anomali kongenital. Selanjutnya ada BMR dan kadar urium darah diukur untuk mengetahui apakah ada atau tidak. Selanjutnya ada penata laksanaan medis abortus, yaitu trimester tanpa disebabkan kram. Tirah baring untuk meningkatkan aliran darah ke rahim dan mengurangi rangsangan mekanis terutama bagi yang pernah abortus sampai pendarahan benar-benar berhenti. Yang B, istirahatkan panggul, tidak berhubungan seksual, tidak melakukan irigasi atau memasukkan sesuatu ke dalam vagina. Yang C, tidak melakukan aktivitas seksual yang menimbulkan organisme. Pemeriksaan pada hari berikutnya di rumah sakit, evaluasi tanda dan gejala. Pemeriksaan selanjutnya dengan spekulum merupakan screening vaginitis dan cervicis, observasi pembukaan serviks, tonjolan, kantong ketuban, bekuan darah atau bagian-bagian janin. Pemeriksaan bimanual, ukuran uterus, dilatasi, nyeri, tekan, evakmen, serta kondisi ketuban. Jika pemeriksaan negatif, dapat dilakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk menentukan kelangsungan hidup janin, tanggal lahir, dan jika mungkin untuk menenangkan wanita.
Komplikasi abortus. Komplikasi yang mungkin timbul adalah pendarahan akibat luka pada janin lahir, atonia uteri, sisa jaringan tertinggal, dan diatesa hemoragik, dan lain-lain. Shock akibat refleks vagal atau neurologik. Emboli udara dapat terjadi pada teknik penyemprotan cairan ke dalam uterus. Inhibisi vagus hampir selalu terjadi pada tindakan abortus yang dilakukan tanpa anestesi pada ibu dalam keadaan stres, gelisah, dan panik. Keracunan obat atau zat abortifum termasuk karena anestesia. Selanjutnya di sini ada aspek dari abortus. Yang pertama, diagnosanya, risiko pendarahan berhubungan dengan komplikasi kehamilan, NOK-nya status materna postpartum dengan label 2511, pendarahan vagina, pengetahuan kesehatan ibu postpartum 1818, cairan vagina normal, perawatan perineum, tahu kapan untuk mendapatkan bantuan dari seorang profesional. Selanjutnya, NIC-nya pengguguran pendarahan uterus postpartum, labelnya 4026, observasi karakteristik lokia, warna, bekuan, jumlah. Beritahukan kepada petugas untuk terkait kehilangan darah. Tinggikan tungkai, monitor TTV setiap 15 menit. Sediakan perawatan perineal jika diperlukan. Diagnosis yang kedua, duka cita terganggu berhubungan dengan kehilangan atau kematian janin. NOK-nya resolusi berduka, label 1304, menyampaikan perasaan akan penyesalan mengenai kehilangan, menunjukkan menyatakan fakta tentang kehilangan, menyatakan menerima kehilangannya, menjelaskan arti kehilangan, melaporkan penurunan kecemasan mengenai kehilangan, membagi perasaan kehilangan dengan orang terdekat melewati fase berduka, mengekspresikan harapan positif mengenai masa, melaporkan tidur yang cukup, melaporkan tidak adanya distrek somatik. Selanjutnya ada NIC-nya, dukungan keluarga dengan label 7040. Nilailah reaksi emosi keluarga terhadap kondisi pasien. Dukung harapan yang realistis. Dengarkan kekhawatiran, perasaan, dan pertanyaan dari keluarga. Fasilitasi komunikasi akan kekhawatiran atau perasaan antara pasien dan keluarga atau anggota keluarga. Tingkatkan hubungan saling percaya dengan keluarga. Terima nilai yang dianut keluarga dengan sikap yang tidak menghakimi. Jawab semua pertanyaan dari keluarga atau bantu untuk mendapatkan jawaban. Identifikasi sifat dukungan. Selanjutnya, diagnosa yang ketiga, nyeri akut berhubungan dilatasi serviks. NOK-nya kontrol nyeri dengan label 1605, menggunakan analgesik yang direkomendasikan, mengenali terkait gejala nyeri, menggambarkan faktor penyebabnya. Selanjutnya ada tingkat nyeri dengan label 2102, mampu mengetahui tingkat nyeri pada pasien. NIC-nya manajemen nyeri 1400, lakukan pengkajian nyeri secara konservatif, pastikan perawatan analgesik dilakukan dengan ketat, gunakan strategi komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien, tentukan akibat-akibat dari pengalaman nyeri pasien terhadap kualitas hidup pasien. Selanjutnya, diagnosa yang keempat, ansietas berhubungan dengan ancaman kematian diri sendiri dan janin. NOK-nya itu ada kontrol kecemasan diri dengan label 1402, memantau intensitas kecemasan, menggunakan strategi coping yang efektif, menggunakan teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan. Selanjutnya ada yang NIC dengan pengguguran kecemasan dengan label 5820, pendekatan yang tenang dan meyakinkan, pahami situasi krisis yang terjadi pada respektif klien, berada di sisi klien untuk meningkatkan rasa aman dan mengurangi ketakutan. Kesimpulannya, abortus merupakan salah satu penyebab terjadinya pendarahan pada ibu hamil. Pada beberapa literatur disebutkan bahwa jika terjadi
Berhentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan pada usia kehamilan kurang lebih 20 minggu atau dengan berat janin kurang dari 500 gram dapat disebut sebagai abortus. Salah satu penyebab pendarahan pada trimester pertama dan kedua kehamilan ialah abortus yang dapat menyebabkan komplikasi pendarahan hebat, sehingga pasien jatuh dalam keadaan syok, berforasi, infeksi, serta kegagalan fal ginjal dan kematian ibu hamil pada beberapa. Sarannya, bagi instansi rumah sakit hendaknya dapat menjadi informasi dan bahan masukan untuk mengetahui lebih jelas tentang faktor risiko terjadinya abortus, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pada ibu hamil. Yang kedua, bagi masyarakat hendaknya mengenali sumber informasi dan mengikuti penyuluhan dan pendidikan kesehatan agar bisa mengetahui dan memahami faktor-faktor risiko terjadinya abortus. Yang ketiga, bagi peneliti harus menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian, terutama mengenai faktor risiko terjadinya abortus, hingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.